Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk merenungkan masa yang sangat indah ini, yaitu Pekan Suci, khususnya ketika hari ini kita mengenangkan sengsara Tuhan pada hari Jumat Agung. Saudara-saudaraku sekalian, saya masih ingat persis kenangan saya sewaktu kecil, yaitu kenangan akan penderitaan ayah saya. Bagaimana dia kalau malam selalu batuk-batuk dan sering sakit masuk angin. Tetapi kami anak-anaknya tahu bahwa semuanya itu terjadi karena ayah kami atau bapak kami kerja keras luar biasa sebagai seorang petani. Ia terpaksa bekerja ekstra dari pagi kadang sampai malam hanya untuk bisa menghidupi kelima anaknya. Kami menyangka kenangan itu hanyalah peristiwa yang akan kami lupakan, tapi ternyata tidak. Kami merasakan betul sampai sekarang bahwa apa yang dialami oleh bapak saya itu dan kami rasakan pada saat itu sungguh kenangan yang tak terlupa sampai sekarang, yang memotivasi hidup kami, bahkan menunjukkan bagaimana kami mesti hidup dalam kesederhanaan dan kerja keras. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, umat Kristiani di seluruh dunia pada hari ini memberi tanda khusus. Ada yang dengan mencium salib, ada yang menabur bunga di atas salib, ada yang sekedar menghormat salib. Tapi semuanya itu punya tujuan yang sama, untuk mengenang kembali spirit yang ditanamkan oleh Tuhan dalam peristiwa penyaliban Yesus di puncak Golgota. Saudaraku sekalian, seorang bernama Johann Baptist Metz, seorang teolog Jerman, begitu jelas dan jeli melihat hal ini sebagai sebuah kenangan, peristiwa penderitaan Yesus sebagai sebuah kenangan. Bahkan dia mengatakan a dangerous memory, sebuah kenangan yang begitu berbahaya, bukan karena membawa bencana, tetapi karena begitu menggerakkan hati. Itulah yang dimaksudkan Johann Baptist Metz ketika berbicara tentang kenangan akan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, atau orang menyebutnya sebagai Memoria Passionis. Saudara-saudariku sekalian, apa yang dimaksudkan dengan Memoria Passionis dan apa yang kemudian dikatakan oleh Johann Baptist Metz sebagai a dangerous memory? Yang dimaksudkan adalah bahwa kenangan akan sengsara Tuhan ini punya daya dorong dan daya gerak yang luar biasa dalam hidup manusia. Kita boleh sedikit membandingkan dengan kenangan-kenangan akan penderitaan yang dialami atau kita tonton dalam film-film kungfu atau tai chi atau apapun. Banyak cerita bahwa orang mengenang penderitaan leluhurnya karena leluhurnya atau bapaknya atau kakeknya telah dibunuh oleh musuh bebuyutannya. Kemudian anak cucunya berlomba-lomba untuk mengasah kemampuan supaya bisa membalas dendam. Saudaraku, Memoria Passionis yang ditunjukkan oleh Yesus jelas 180 derajat berbalik dengan semuanya ini. Bukan untuk sebuah dendam, tapi justru untuk kasih. Inilah hal yang membuat kenangan akan sengsara Tuhan menjadi begitu unik. Pertama, karena ini terjadi pada orang yang inosen, terjadi pada orang yang sungguh tanpa salah, menderita tanpa salah. Yang kedua, penderitaan Yesus bukan sekedar demi sebuah penderitaan. Penderitaan Yesus untuk mewakili
untuk mewakili penderitaan orang lain juga. Sehingga pada saat ini pun kita menjadi lebih mudah merenungkan apa arti penderitaan kita. Yang ketiga, penderitaan Yesus sungguh luhur dan mulia karena dimaksudkan untuk penebusan, punya sifat redemptif. Tiga hal inilah yang membuat kenangan akan kasih Yesus menjadi begitu berbicara dalam diri kita. Satu, berbicara dalam taraf personal. Bagaimana kemudian penderitaan umat manusia atau bahkan penderitaan pribadi sekalipun pada akhirnya menjadi sumber kekuatan, menjadi semacam pengalaman yang sungguh menguatkan. Aku aja pernah mengalami seperti itu dan tetap kuat. Atau orang memandang orang lain, Bapak itu bisa mengatasi segala kesulitannya dengan tegar. Yang kedua, kenangan akan penderitaan juga bisa punya makna dan dampak sosial. Yang saya maksudkan adalah orang yang pernah mengalami penderitaan orang lain atau pernah mengalami sendiri apa arti penderitaan itu. Kiranya orang seperti itu yang akan menjadi lebih punya semangat solidaritas, lebih solidar. Karena apa? Karena paling tidak untuk memandang dirinya saja sudah bisa membandingkan dengan kesulitan orang lain. Yang kedua, barangkali juga bisa belajar dari kesulitannya sendiri. Aku pernah seperti itu. Sekarang di sekitarku ada orang yang punya kesulitan yang sama. Mengapa aku berdiam diri? Saudaraku sekalian yang terkasih, kiranya semuanya ini menjadi begitu bermakna ketika kita teropong di dalam firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Kita mendengar dari kidung hamba Yahweh pada Yesaya bab 52 mulai ayat 13 dan seterusnya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Saudaraku sekalian yang terkasih, besar harapan bahwa kemudian penderitaan umat manusia yang kita lihat dan juga penderitaan yang pernah kita alami bukan membuat kita lalu berputus asa dan berdiam diri. Sebaliknya, berharap membuat penderitaan atau apapun kesulitan yang pernah kita alami di dunia menjadi daya dorong bagi kita untuk menjadi lebih kuat di dalam hidup dan terlebih untuk lebih bisa melayani. Yesus tahu bahwa inilah saat dia dimuliakan. Karena itu dia mengatakan, sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Apakah sekedar mau mengatakan seperti dalam film The End, ceritanya sudah selesai? Bukan. Tuhan mau mengatakan, Yesus mau mengatakan bahwa ia sudah melunasi apa yang diramalkan oleh perjanjian lama. Bahwa ia juga sudah melunasi apa yang dia katakan setiap kali dia menyebut-nyebut saatnya akan tiba. Inilah saat Yesus telah dimuliakan dan ia mengatakan sudah selesai. Saudaraku sekalian yang terkasih, dengan semua permenungan tadi, semoga kita sekalian sungguh menjadi pribadi-pribadi yang begitu cinta Yesus karena mendapatkan kekuatan dan teladan dari Dia. Tapi terlebih berharap bahwa peristiwa Paskah ini benar-benar menjadi peristiwa yang menggerakkan kita keluar, yang kemudian membuat kita jauh lebih solidar dengan orang, yang kemudian membuat rangka hidup dan pelayanan kita bukan sekedar untuk berhenti di sini, tapi senantiasa memandang dalam setiap orang lain ada sisi yang bisa dimuliakan. Setiap perbuatan Anda bisa memuliakan Tuhan kalau Anda bertekun untuk melayani dalam Yesus.
Tuhan meneguhkan Anda, dan Tuhan senantiasa menyertai pelayanan Anda sekalian. Amin.